memiliki kekuatan gaib yang sangat besar sehingga makamnya tidak bisa dipindahkan dari pertigaan jalan alun-alun. Hi guys, and welcome back to Story Lala, so stay on my channel. Anyway, you like video, you can click tombol subscribe terlebih dahulu, and then like, comment, and share. Thank you. Mohon bantuannya buat teman-teman supaya Story Lala tembus 2000 subscriber. Tapi terutamanya viewers duluan ya. Percuma dong subscriber ribuan tapi viewersnya down. Oke? Support terus. Guys, gue mau ngucapin selamat Hari Sumpah Pemuda, yakni 28 Oktober 2021. Pemuda-pemudi Indonesia yang menyalurkan tenaga mereka, pikiran mereka, bahkan nyawa mereka, yang berani bertekad kuat untuk merdekakan Indonesia. Mereka merobek bendera Belanda, tinggallah warna merah putih. Edisi spesial di Hari Sumpah Pemuda ini kita ngebahas tentang adanya cerita-cerita misterius tentang makam pahlawan yang tidak dikenal. Oke, check it out. Misteri makam pahlawan. Makam ini terbilang sudah tua yang berada di pertigaan jalan alun-alun Purwokerto. Lantas, siapakah pahlawan yang tanpa tanda jasa yang ikut juga memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini? Ternyata guys, ada versi lain yang menceritakan tentang pemuda yang bernama Raga Semangsang ini, yang konon katanya dia melawan serdadu Belanda seorang diri. Wow, punya kekuatan apa dianya? Konon orang bilang bahwa pemuda ini kebal terhadap timah panas. Wah, dia kebal dengan berbagai senjata, Tetapi di balik kekebalannya itu, pemuda ini pun memiliki kelemahan. Sekebal apapun orang, pasti ada titik lemah yang berada di tubuhnya. Pemuda ini memiliki kelemahan. Dia tadi kan tahan tuh berbagai senjata tajam maupun sniper, terus tuh apalagi shotgun gitu ya, shotgun. Akan tetapi dia punya kelemahan kalau dianya dibunuh dengan cara digantung. Dia bakalan hilang kelemahannya, magicnya hilang. Sebelum akhir dari detik-detik kematiannya, dia ini disiksa terlebih dahulu sama si serdadu Belanda. Jadi dia tuh disiksa berhari-hari sampai babak belur bonyok kayak tomat busuk gitu kan. Nah, barulah dianya meninggal dunia. Setelah menjalani berhari-hari penyiksaan dari serdadu Belanda ini, pemuda itu pun tewas dengan cara mengenaskan. Circle guys. Setelah dia tewas dalam keadaan yang mengenaskan, warga-warga di sana pun berinisiatif untuk menguburkan jasadnya di pinggiran jalan alun-alun pertigaan Purwokerto. Mereka menguburkannya dengan cara diam-diam, tidak mau diketahui kolonial Belanda, karena mereka ya mengucapkan berterima kasih banget lah gitu, sedikitnya dia sudah membantu perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dan bebas dari penjajahan Belanda itu. Itulah dengan cara menghormatinya. Orang-orang pun banyak percaya dengan versi cerita ini. You know what? Nama Raga Semangsang itu diberikan oleh warga untuk menghormati pejuang mereka. Versi lain juga muncul menceritakan bahwa Semangsang ini pas lagi berjuang kemerdekaan Indonesia, dianya itu terjatuh dan nyangkut di pohon beringin alun-alun. Ini versi yang lain. Tapi kalau versi yang tadi, dia itu meninggal karena digantung oleh serdadu Belanda. Oleh karena itu, pejuang yang tidak dikenal ini diberilah nama Raga Semangsang.
Semangsang itu artinya tubuh yang menyangkut di pohon. Cerita versi ini lebih syarat dengan nilai kepahlawanan dan keberanian pemuda zaman kemerdekaan. Memang sulit sih ngebuktiin karena versi cerita yang berbeda-beda membuat orang itu bingung sebenarnya Raga Semangsang ini meninggalnya karena apa? Apakah dianya meninggal karena digantung serdadu Belanda atau dia meninggal karena asiknya berjuang dia jatuh terus nyangkut ke pohon gitu. Membingungkan. Nah, ini juga ada juga cerita yang menceritakan bahwa ada juga tokoh pejuang yang protagonis dan juga ada tokoh pejuang yang antagonis. Lama-lama kok kayak pemain sinetron bawang merah bawang putih ya. Nah, kalau versi cerita dia ini, dia mengatakan bahwa Raga Semangsang itu adalah orang yang jahat, suka berbuat onar. Dia juga mengatakan bahwa Raga Semangsang ini orang yang sangat sakti, tidak ada satupun orang yang bisa mengalahkan kesaktiannya itu. Ada juga mengatakan bahwa Raga Semangsang ini menganut ilmu Pancasona yang artinya itu dianya kebal terhadap berbagai senjata. Karena kesaktian Pancasonanya itu tersohor di setiap pedesaan yang ada di Indonesia, maka terdengarlah sampai ke telinga Kiai Pekih. Ternyata Kiai Pekih ini tahu apa kelemahan Raga Semangsang. Kiai Pekih pun mampu mengalahkan Raga Semangsang, lalu ia digantung di pohon beringin dekat alun-alun. Raga Semangsang sendiri pun setelah digantung, kan tuh udah lewat kan nyawanya, dia pun diturunkan lalu dikebumikan di dekat pohon beringin tempat dia digantung yang sekarang udah jadi jalan raya. Sedangkan Kiai Pekih meninggal dunia lalu dikebumikan di Jalan Pekih Barat alun-alun. Nah guys, jadi kalau kalian tinggal ataupun kita berwisata ke Purwokerto, desanya kalau di sana ada tulisan Jalan Pekih, berarti itu nama dari Kiai Pekih yang mengalahkan Raga Semangsang. Nah, kalau kalian lewat di pertigaan alun-alun di tengah jalan itu ada kayak batu kotak, gimana ya cara ngejelasinnya? Pokoknya di tengah-tengah jalan pertigaan alun-alun Purwokerto itu, disitulah titik di mana pemakaman Raga Semangsang. Salah seorang yang bernama Jatmiko mengatakan bahwa tidak ada versi cerita yang emang benar-benar nyata-nyata banget menceritakan tentang si Raga Semangsang ini. Mengingat para sejarawan bahkan budayawan Banyumas juga tidak bisa menerangkan bagaimana versi cerita yang sebenarnya dari masing-masing cerita yang sudah diceritakan ke anak cucu cicit mereka. Bahkan ke kita juga gitu kan. Mungkin aja sih cerita yang sebenarnya itu udah putus ya, tetapi yang jelas emang ada yang namanya Raga Semangsang. Dia meninggal lalu dikuburkan di pertigaan alun-alun Purwokerto. Karena itu ceritanya emang sudah lama banget, itu pada masa penjajahan Belanda, karena Indonesia terakhir dijajah dengan negara Jepang ya, baru Indonesia merdeka. Gini gengs, kenapa ceritanya itu bisa berbeda-beda dan tidak tahu cerita sebenarnya itu apa. Makanya cerita ini menjadi misterius sekali gitu kan. Karena gini, yang pertama, cerita itu bertolak belakang dengan versi yang berbeda-beda. Yang kedua, orang-orang di Sokanagara itu sudah pada tidak ada, mereka udah pindah semua. Yang ketiga, itu juru kunci makam Raga Semangsang juga tidak menurunkan cerita aslinya ke anak cucu mereka. Jadi cerita itu pure dibawa mati. Nah, Jatmiko ini juga tidak tahu kenapa makam Raga Semangsang itu diletakkan di tengah-tengah jalan. Bayangkan, Bo, makam diletakkan di tengah jalan gitu kan. Tempat-tempat yang diyakini memiliki kekuatan goib like this
makam Raga Semangsang itu tidak boleh diusik. Jangankan diusik, berkata kasar aja mungkin tidak boleh di sana, karena itu akan mendatangkan kesialan bagi mereka yang mengusik makhluk gaib di tengah jalan itu. Mbah Karto mengatakan memang ada perencanaan pembongkaran dan pemindahan makam Raga Semangsang pada pemerintahan Bupati Marjoko, tetapi mereka mengatakan orang-orang pekerja yang disuruh untuk membongkar dan memindahkan makam Raga Semangsang dan juga menebang pohon beringin yang ada di alun-alun itu tidak kuat. Entah kenapa. Karena unsurnya yang sangat gaib, energi negatifnya itu sangat full gitu ya, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa untuk memindahkan makam Raga Semangsang. Jadi tetaplah sampai sekarang makam Raga Semangsang itu berada di pertigaan alun-alun Purwokerto. Nah, sekarang makam Raga Semangsang itu sudah jadi situs cagar budaya. Nah, diperbaiki dan direnovasi. Jadi biarlah dia menetap di situ karena adanya balutan cerita sejarah dan mitos yang menyelimuri makam Raga Semangsang. Terlepas dari berbagai cerita yang menceritakan tentang Raga Semangsang itu versinya banyak banget, tetapi ketahuilah bahwa budaya Banyumas itu banyak sekali ceritanya yang mengandung nilai-nilai mitos dan unsur arti yang sangat merekat pada budaya. Memiliki mitologi-mitologi yang membawa pesan atau nilai tertentu. Nah guys, dari berbagai cerita yang gue ceritain tadi bahwa Raga Semangsang itu adalah pejuang tidak dikenal, dia mati digantung oleh serdadu Belanda, dan ada juga versi cerita yang mengatakan bahwa si Raga Semangsang ini antagonis, dia jahat, dia jahil, dia pembuat onar lah ini segala macam. Lalu ketemu dengan Kiai Pekih pun membantai si Raga Semangsang lalu meninggal dengan cara digantung di pohon beringin. Terus juga ada mengatakan bahwa Raga Semangsang ini juga tidak tahu cerita sebenarnya karena kenapa? Karena orang-orang zaman dulu tidak menceritakan kebenaran tentang Raga Semangsang ini ke anak cucunya. Jadi timbullah berbagai versi cerita yang sangat membingungkan. Jadi kematian Raga Semangsang itu bisa kita katakan misterius. Dan asal kalian tahu, kuburan Raga Semangsang itu memiliki kekuatan gaib yang sangat besar sehingga makamnya tidak bisa dipindahkan dari pertigaan jalan alun-alun Purwokerto. Tapi ingat gengs, kalau kita berjalan atau berkunjung ke tempat hal-hal yang berbau mistis ataupun sejarah-sejarah yang ada di Indonesia, baik Museum Kemerdekaan Indonesia, terus juga kan ada juga tuh Museum G30 SPKI. So kalian jangan berbicara kasar atau takabur, nantinya lu susah sendiri hidup lu ya. Nah, begitu juga tempat-tempat sejarah yang lainnya. So jangan ngomong sembarangan lah gitu kan, buat antisipasi diri sendiri gitu kan, ntar kualat. Oke. Cukup di sini dulu pembahasan cerita-cerita misterius kita di Oktober Halloween. Thank you very much for watching. See you in the next video. Bye bye. Jangan lupa, karena yang manis itu hanya milik Lala seorang. Tada! Hati-hati kalau sudah nonton video, cepat-cepat lepas headset ya, kalau enggak suara kuntilanak.